itu tetap mengeluarkan semacam aplikasi mandiri yang mana bisa digunakan untuk melapor apabila Bapak Ibu sekalian mengetahui orang asing di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi misal di kantor imigrasi Jakarta Barat sebelum saat APOA ini dinonaktifkan, kantor imigrasi Jakarta Barat juga melakukan aplikasi mandiri untuk tetap bisa masyarakat melaporkan kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia. Nah, saat ini aplikasi APOA ini sudah di launching kembali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, maksud dan tujuan APOA ini diluncurkan, yaitu adalah digunakan oleh pemilik atau aplikasi APOA terbaru seperti ini. Mengapa pada kegiatan pagi ini kami menyampaikan aplikasi ini agar Bapak Ibu sekalian juga mengetahui nanti di lingkungan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu ada orang asing atau ada yang menginap di tetangga atau melapor ke Bapak Ibu bisa secara langsung melapor melalui aplikasi ini. Jadi ini seperti pada umumnya Pak, tampilan sebuah aplikasi, Bapak melakukan registrasi dan lalu dipastikan Pak baik gadget, laptop ataupun alat komunikasi Bapak itu aktif untuk lokasinya Pak. Jadi kita seperti ini Pak, untuk tahapan selanjutnya Bapak mengisi nama, nomor telepon, lalu verifikasi email. Dan selain tempat penginapan, perorangan pun juga bisa melaporkan melalui aplikasi ini Pak. Jadi tata caranya Bapak login, lalu Bapak scan paspor yang Bapak ketahui itu adalah orang asing. Bapak scan, Bapak laporkan posisinya di mana, keterangannya apa. Nanti selanjutnya di proses terakhir akan terinput data yang Bapak Ibu laporkan melalui aplikasi tersebut. Mereka sudah meninggalkan tempat penginapan atau ibaratnya dari rumah Bapak Ibu sekalian, Bapak juga bisa melakukan sudah tidak berada di tempat tersebut. Jadi memang real time Pak. Maksudnya saat datang Bapak laporkan itu ada di situ, tapi saat sudah keluar jangan lupa Pak disampaikan juga bahwa memang sudah tidak berada di situ. Nah, untuk alamat linknya Bapak Ibu bisa lihat, nanti Bapak Ibu bisa coba di gadgetnya Bapak Ibu sekalian, yaitu di apua.imigrasi.go.id. Tertulis buat kenegaraan, tanggal berlaku paspor, nama, nomor paspor, tanggal lahir dan jenis kelamin. Dan mungkin itu terjadi pada saat ini terkait global technoid sudah bukan isu lagi, itu sudah menjadi fakta ini, tentu bisa digunakan untuk saja seperti itu. Oke, baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Abu, saya dari Korea. Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak terkait perizinan ataupun saran sendiri, karena di pelayanan pun yang ini bekerja di luar negeri sempat pernah kantor gitu kan, dia hanya menyodorkan pimpinan saya disuruh tanda tangan. Saya bingung, ada selembaran doang yang di situ kayak surat pernyataan dari yang bersangkutan, itu ada tanda tangan biasanya terus yang menyatakan materai orang tuanya menyetujui gitu kan. Nah, terkadang kalau misalnya seperti itu, saya ingin menanyakan Pak, persyaratan-persyaratan apa aja gitu kan
mungkin yang harus mereka lengkapi, karena kadang kita takut juga kan mereka hanya menyodorkan seperti itu, entah nanti kejadian seperti apa, takutnya saat kami tantang pun akhirnya menjadi suatu polemik juga gitu kan, terkait lurahnya juga mengetahui menyetujui lah bahwa warganya bekerja di luar negeri, tapi saat terjadi kejadian ya tiba-tiba kan bisa terkait seperti itu, apakah ada formulir atau apa yang mungkin harus mereka lengkapi atau syarat-syarat apa aja yang mungkin buat kami juga jadi terkait surat pernyataan seperti itu ya, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Agung dari Lembaga. Jadi terkait perizinan bekerja ke luar negeri Pak. Jadi kantor imigrasi itu adalah instansi terakhir lah Pak dalam penerbitan buku atau paspor untuk berangkat ke luar negeri. Yang mana yang tadi saya sampaikan Pak, untuk berpergi ya atau berangkat pergi ke luar negeri baik itu tujuan liburan ataupun bekerja, kantor imigrasi itu sudah menerima persyaratan-persyaratan yang akan digunakan dengan tujuan baik itu liburan atau bekerja. Jadi kalau misalnya untuk kelurahan Pak, itu di kami Pak, bagi kantor imigrasi itu apabila ingin bekerja ke luar negeri seperti persyaratan paspor pada umumnya Pak, KTP KK lahir dan bisa dilampirkan untuk izin bekerja dari dinas tenaga kerja ataupun dari namanya kayak BP2FI-nya Pak, seperti itu Pak. Itu untuk persyaratan yang dilampirkan di kantor imigrasi yang diperuntukkan untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu Pak. Kasih di bagian perizinan paspor Pak di kantor imigrasi, mungkin beliau bisa menyampaikan terkait hal diberikan. Saat ini ingin bekerja di luar negeri, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk yang bersangkutan mengajukan permohonan paspor diantaranya ada di mana ID CPNI itu bisa didapatkan di BP2MI, yang mana yang bersangkutan ini harus masuk di syarat yang kami mintakan. Kenapa? Agar kami dapat diyakinkan dengan orang tua atau suami ataupun istri yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui bahwa yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri. Sebentar, nanti akan saya coba. Hanya perlu dari orang tua atau pasangan, tapi ada juga yang orang tuanya ini ingin kelurahan atau kecamatan setempat juga mengetahui dan ikut mengizinkan. Makanya nanti saya coba tampilkan biar Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana contoh suratnya. Bapak Ibu silahkan lihat di layar TV. Di sini keluarkan surat keterangan. Bapak di zoom out aja, Ya, dikeluarkan surat keterangan bahwa di sini dituliskan maksud surat pengantar RT RW nomor sekian, tanggal sekian, kelurahan Pademangan Barat, bahwa yang bersangkutan mendapatkan izin ke luar negeri dan ibunya yang bernama Nana Suhana yang tanda tangani di atas materai pada tanggal sekian dan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai pada tanggal sekian serta surat rekomendasi dari perusahaan. Nah, perusahaan ini merupakan PJTKI resmi. Merupakan surat dari PJTKI resmi. Nomor yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri, tujuan negaranya Taiwan. Keterangan ini digunakan untuk melengkapi administrasi membuat kartu tenaga luar bekerja luar negeri atau Taiwan. Jadi ini juga sekarang salah satu persyaratan yang akan kami minta. Jadi selain dari orang tua ataupun keluarga yang menyetujui, kelurahan setempat ini juga mengetahui bahwa yang bersangkutan ingin kerja di luar negeri secara resmi. Jadi baik dari kami, baik dari pihak kelurahan ataupun pihak keluarga pun aman, karena sudah ada surat pernyataan ini yang bisa kita simpulkan bahwa semuanya mengetahui bahwa bisa kami bilang ini merupakan inovasi dari Kelurahan Pademangan Barat.
Kalau sebelumnya memang dia tidak ada kop surat atau apa, dia hanya tertulis ya, surat pernyataan yang ditandatangani di bawah ini, nama orang tuanya siapa, mengizinkan kepada anak saya bersama siapa untuk berangkat bekerja ke luar negeri segala macam, nanti ditandatangani oleh orang tua beserta yang bersangkutan. Di bawahnya biasanya ada cap untuk dari kelurahan atau RT RW-nya mengetahui atau menyetujui. Iya, itu sama aja. Sama aja. Tapi kan kalau kita lihat secara administrasi lebih enak dilihat dan lebih baik yang seperti ini gitu kan. Tapi yang seperti ini juga sama aja sebenarnya. Cuman kalau dari kami lebih menyarankan agar administrasinya juga lebih baik di kelurahan, baiknya menerbitkannya yang seperti ini. Betul. Gitu. Agus, pertama paspor Pak. Saya mau bikin paspor Pak, tapi sih menyangkut akhiran. Apa kita bisa ijazah atau yang satu lagi tuh saya lupa. Aku dulu kan, apakah bisa diganti itu kalau misalnya nggak punya akte kelahiran? Tuh, kedua, tadi dibilang ada paspor yang bentuknya secure, amanan Pak. Dari polikarbonat. Kenapa kita nggak beli standarisasi aja Pak supaya lebih aman? Udah satu aja polikarbonat jangan ada yang ini gitu. Mau saran aja masalah ngomong. Ketiga masalah PPPO Pak. Itu kalau bagi saya sih bagi masyarakat Pak. Itu kan hanya masyarakat Pak mau bekerja di luar negeri dipermudah lah menurut saya gitu. Dipermudah karena dia juga merasakan dia bisa gitu loh Pak. Jadi jangan terlalu bersulit gitu Pak. Sehingga ada ilegal dan mengganggu ilegal kita. Makanya dipermudah gitu Pak, prosedurnya jangan terlalu bersulit. Nah, yang saya takutkan ini masalah orang asing di sini. Takutnya ada eksomus besar-besaran di sini, bisa aja terjadi ya Pak ya. Nah, kita sebagai RW di Pak ya. Dulu saya pernah bekerja di salah satu hotel Pak. Gelora juga sebagai resepsionis. Itu malah yang akhir itu Pak menanyakan orang asing itu polisi Pak dari Polri. Kita didatengin, saya itu baru kerja hotel baru dan nggak ngerti. Tapi banyak orang asingnya, terutama dari Taiwan Pak. Jadi didatengin, kita harus lapor. Kita kan nggak tahu juga teman-teman saya. Saya juga orang kerja jangan bayar. Saya dipanggil juga beberapa teman saya sampai 1 harian gitu Pak ya. Yang khusus orang asing, prospek asing semua. Orang asing mana yang harus kita laporkan gitu Pak. Kita kan itu bermasalah banget gitu. Jadi bagaimana itu kita mengetahui itu orang asing? Boleh tidak jika tidak ada akte kelahiran. Lalu yang kedua itu paspor yang keamanannya kenapa tidak dibikin standar ya oke. Lalu yang ketiga pelaporan orang asing itu seperti apa spesifiknya seperti itu. Pak Agus atas pertanyaannya langsung diborong ya Pak ya. Jadi ini Pak mungkin saya akan menyampaikan terkait pertanyaan Bapak, tapi nanti mungkin untuk teknisnya untuk lebih detailnya mungkin nanti akan disampaikan kepada oleh Pak Hakim. Jadi terkait paspor Pak, sekolah Pak, ijazah sekolah yang baik, yang lebih baik itu ijazah sekolah Bapak dari SD, atau jika tidak ada ijazah sekolah Bapak bisa digantikan oleh buku nikah. Yang pasti dipastikan datanya sama semua Bapak, dari nama, tempat, tanggal lahir itu Bapak cari yang paling sama semua. Jadi persyaratan untuk pembuatan paspor dari KTP, KK, dan apabila Bapak tadi tidak ada akte lahir, Bapak bisa ganti ijazah. Jika tidak ada ijazah juga, Bapak bisa diganti oleh buku nikah. Yang pasti dipastikan data dirinya sama semua Bapak. Lalu terkait hal yang tadi saya sampaikan terkait paspor polikarbonat Pak, memang untuk saat ini memang masih ada paspor paspor polikarbonat Pak. Tapi Direktorat Jenderal Imigrasi ke depannya Pak, demi keamanan seluruh warga negara Indonesia yang memegang paspor,
sudah bepergian ke luar negeri, memang nanti akan secara bertahap Pak, untuk diganti oleh paspor polikarbonat. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah ada yang memiliki paspor, Bapak mau berganti dengan paspor polikarbonat, itu pun juga diperbolehkan. Jadi saat ini memang masih bertahap untuk menuju laporan orang asing Pak. Kami di kantor imigrasi seluruh Indonesia itu pasti ada fungsi intelijen yang mana memang berfungsi terkait seperti yang tadi Bapak sampaikan, pengawasan ataupun pemantauan di lapangan Pak. Jadi Bapak makanya di saat ini kita diskusikan jadi tahu ya Pak permasalahan Bapak Ibu sekalian di lingkungan seperti apa. Jadi tidak pasti selalu Pak melakukan pengawasan ke tempat-tempat penginapan ataupun ke hotel, itu pasti kami juga intens Pak melakukan kegiatan tersebut. Kami selalu datang ke tempat penginapan menanyakan ada tadi pada pemaparan yang tadi kami sampaikan itu adalah aplikasi Aqua Pak, yang mana aplikasi